Shalom keluarga Emmanuel yang terkasih. Kami memasuki minggu yang kedua online streaming, di mana kita tidak dapat berkumpul, tetapi kita boleh lakukan ini bersama-sama dengan sikap hati dan yang bersyukur. Karena kami bekerja erat dan mendukung pemerintah kami Singapura, di mana mereka memimpin kami dalam perjuangan melawan virus COVID-19 ini. Satu dampak besar bagi kita masing-masing, melihat baik sendiri atau dengan keluarga kita, atau berkumpul dengan keluarga anggota sel kita di mana lebih dari 10 orang dan menjalankan tanggungjawab sosial dari temperature taking, memeriksa suhu, jarak sosial atau social distancing dan lain-lain. Akan bagaimana kita masih dapat rasakan dan ketahui bahwa kita adalah keluarga gereja. Karena ini kita tidak dapat waktu yang tepat, saya ingin sharing apa yang kita dapat di sini dengan 5P, etika online, untuk membantu kami membuat pengalaman ini memuas dan berbuah. Yang pertama adalah suatu punctuality atau ketetapan waktu. Cobalah untuk tepat waktu kita dan mencoba untuk datang bersama dan nonton ini bersama pada saat yang sama. Yang kedua adalah posture, sikap kami menunjuk bagaimana kita memposisikan diri untuk menerima dari Tuhan. Mari kita memposisikan hati kita dan juga tubuh fisik kita. Jangan berbaring di tempat tidur atau bahkan berada dalam diri yang ceroboh. Berada hari Minggu yang terbaik dengan kita, dengan di hadapan Tuhan. P yang ketiga itu adalah present, kehadiran atau hadir dalam hati dan pikiran. Jauhkan gangguan, berikan waktu dan dirimu untuk Tuhan pada waktu yang baik untuk mendengar suaranya. P yang keempat adalah prayerful, berdoa. Tetap berdoa dalam seluruh, biarkan Tuhan berbicara dan melayani kita. P yang kelima adalah post engagement, saling menghubungi, dan bagikan apa yang telah kita terima, saling mendorong, saling membangkit semangat untuk perbuatan baik dan iman. Mari kita dengar firman hari ini. Minggu lalu kita membagikan tentang Paulus di sebuah kapal karam di Kisah Para Rasul pasal 27, dan kami melihat beberapa hal yang kita dapat dan kita pelajari dari sini. Tuhan berbicara dan kepada kita dan kita dapat mendengar Dia, bahkan dalam situasi yang sulit dan bahaya. Kedua, kita melihat peranan untuk dimainkan atau diutamakan ketika dunia di sekitar kita hancur atau dalam situasi yang mengerikan. Yang ketiga kita lihat di kisah di sini adalah menyediakan keselamatan, memastikan dalam hadirat Allah terlihat jelas yang Dia selamatkan kita, setiap orang yang di dalam Dia. Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Bagaimana seharusnya kita respon? Saya membawa saudara pada minggu ini karena saya merasa ini adalah saat bagi kita untuk bangkit, keluar dari zona nyaman kita, dan kita harus menampil luar daripada pemandangan di dalam kita sendiri, dan kita lihat bagaimana kita dapat memberkati komunitas kita. Tuhan telah memberkati kita agar kita boleh memberkati mereka. Mission Com atau komiti telah memulai mengirim surat kepada misioneri kami untuk menyatakan tentang kesejahteraan mereka. Volunteer telah
tergerak di antara kami untuk membantu Siglap South Community Center untuk membagikan sanitizer. Saya percaya lebih banyak hal yang dapat kita lakukan secara individu maupun secara bersamaan. Banyak orang di luar sana, termasuk beberapa anggota kami sendiri dan keluarga mereka mungkin terpengaruh baik secara kesihatan maupun financial. Kami mengaktifkan dana kesejahteraan mulai minggu ini dan seterusnya. Kami meminta para pemimpin dan mencari informasi tahu dari anggota mereka jika yang terpengaruh dalam bagaimana kami dapat membantu mereka. Kami tidak dapat membantu semua orang, tetapi kami akan mencobai. Di sinilah kita sebagai komunitas harus terus memberi perpuluhan serta memberi persembahan kami. Saya menerima laporan bahwa persepuluhan kami telah drop 30%. Itu cukup banyak. Tetap memberi dan menemukan cara-cara kreatif untuk membawa perpuluhan dan persembahan kita ke gereja. Jika kita tidak bisa memberi melewati online, ketika anda memberi bukan ke gereja tetapi melalui gereja, sehingga kami dapat terus membantu orang lain yang connect orang-orang dengan kasih Tuhan. Kami juga telah mulai membantu sumber daya tenaga kerja untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapat pekerjaan. Inisiatif yang cukup baik, dan bagaimana kita akan dapat menuai jiwa-jiwa baru jika kita mulai bekerja sama. Minggu ini saya menemukan video yang sangat kuat dan inspiratif. Ini disebutkan keajaiban 10 hari. Ini adalah kisah tanggapan Wuhan COVID. Ini adalah kehidupan nyata pembicara tentang bagaimana mereka mengubah sebidang tanah yang sepi seluas sekitar 34,000 meter persegi menjadi rumah sakit dengan 1,000 tempat tidur. Ini bisanya yang dimakan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan, tetapi mereka melakukan dalam 10 hari. Mereka menatur sistem ventilasi yang tepat, mereka mengaktifkan tenaga kerja serta bahan-bahan yang dibutuhkan semua dalam malam tahun baru Cina. Pernyataan atau pertanyaan yang dianjurkan para pekerja tiba hari berbagai tempat, apakah mereka akan bisa bekerja sama berpacu dengan waktu yang memobilisasi atau bekerjasama dan mengorganisir sekitar 4,000 pekerja. Kita lihat di sini seorang ahli desain berusia 79 tahun yang membutuhkan waktu 2 jam untuk mendesain rumah sakit. Ketika dia didekati, dia berkata, "Aku siap." Desainnya diserahkan ke Institut Desain Wuhan, di mana mereka berhasil menarik 60 desainer dalam waktu 1 jam. Ketika mereka membutuhkan daya, Badan Nasional mengatakan, "Kami siap." Dan 260 pekerja listrik bekerja sepanjang waktu untuk menyiapkan sistem tenaga. Ketika signal untuk telefon dibutuhkan, berbagai pengusaha telekomunikasi merespon, "Kami siap." Ketika bahan-bahan yang itu dibutuhkan, pengusaha segera merespon, termasuk Alibaba dengan kata, "Aku siap." Ketika peralatan komputer dibutuhkan, pengusaha komputer meresponsi, "Kami siap." Ribuan pekerja bangunan diperlukan, dan ketika permohonan dikirimkan,
melalui berbagai grup ngobrolan atau komunikasi orang-orang dari bagaimana tempat yang bertanggung jawab. Mereka kata, kami siap. Orang-orang yang berbeda dari semua masyarakat menganggapi bagian kebutuhan. Orang-orang membangun bangku, furniture, menanam lemon pada musim dingin, sayur-sayuran, semuanya segera meresponi. Sebuah pompa benzin kecil didekatinya sering dikunjungi orang-orang pekerja, merebus 2 ketel air setiap hari untuk membantu para pekerja. Ketika para pekerja membutuhkan fasilitas toilet, dia mengatur toilet portable. Pada tanggal 2 Februari tahun 2020, rumah sakit selesai dibangun. Tenaga rakyat merespon, kami siap. 1.400 staf medis militer dan seluruh Tiongkok tiba di Wuhan, kami siap. Kisah menunjukkan keajaiban dalam 10 hari. Apa kunci dari di sini kita dapat? Sikap bekerja sama, sikap menyatukan dengan satu tujuan masing-masing, berkontribusi apa yang mereka bisa untuk mencapai satu tujuan utamanya. Tidak ada yang bekerja sendiri dengan agenda mereka sendiri, tetapi mereka masing-masing berkomunikasi untuk kebaikan perusahaan. Orang-orang yang semua masyarakat dengan sukarela melangkah untuk berkontribusi untuk berbuat keajaiban terjadi. Saudara, boleh kita baca di Kejadian pasal 11 ayat 1-7 tentang kisah Menara Babel. Tidak disebutkan siapa yang memimpin, tetapi satu hal yang jelas, mereka dipersatukan dengan tugas yang besar. Mereka ingin membangun menara yang mencapai surga. Bagaimana kecuali seluruh kelompok memiliki satu fokus utama yang sedang dikerjakan semua orang. Itu adalah fokus kelompok, bukan seseorang yang membangun rumah sendiri di samping sementara rumahnya sendiri, di mana kita lihat mereka membangun bersama-sama. Itu rela hati dan bersatu dimasukkan. Bahkan Tuhan melihat mereka dalam kesatuan dan fokus utama mereka bahwa Dia harus memutuskan rencana mereka. Ketika mereka dipersatukan dengan cara ini, kami benar-benar dapat melakukan banyak hal. Yang terutama dengan Tuhan di pihak kita, kita dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan kita. Ada banyak yang bisa kita pelajarin dari sini. Jadilah SG United dan juga EAG United. Pemerintah Singapura bekerja keras demi bangsa kita. Bekerjalah bersama-sama mereka. Jangan anggap enteng ini. Jangan memaksakan batasan dan memaksakan mereka untuk keluar dengan denda dan lain-lain, untuk memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Jadilah warga atau orang yang saleh atau yang baik di bawah kepatuhan kepada pemerintah Singapura. Inilah yang Tuhan inginkan kita. Jangan berada di atas hukum atau berpikir bahwa kita lebih tahu. Di bagian gereja, kami berterima kasih kepada Tuhan, kepada para pemimpin kami adalah yang baik, membawa tim eksekutif terhubungi dengan kepala dinas untuk bekerja bersama-sama dengan mereka.
Dan kami percaya, kami memastikan bahawa kami mematuhi peraturan nasional dan masih dapat memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan rohani kami. Terima kasih kepada setiap pemimpin yang merespon begitu cepat dan menyatukan untuk menerapkan langkah-langkah yang baik cocok untuk anggota kami. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26, kita melihat seperti apa tubuh yang sehat. Di dalam tubuh ada bagian yang berbeda dengan fungsi penting mereka sendiri. Mereka semua bekerja sama untuk kesejahteraan tubuh. Ketika atau jika mata menolak untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan otak, tubuh akan mengalami kesulitan. Jika kaki menolak untuk berlari ketika otak menyuruhnya lari, pada saat bahaya, tubuh akan mengalami kesulitan. Kita semua harus kerjasama. Akan anda tidak nyaman, akan kita lihat apa yang kita diperlukan. Ini kita akan menyakiti orang yang lain. Tetapi bersatu, kerjasama, berdoalah bersama, bangun bersama. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk sistem sel perawatan kami. Kami mulai semakin menghargai mengapa kami memiliki kelompok sel. Kami membutuhkan setiap kelompok untuk memain atau memegang peranannya, saling untuk menjaga, untuk berkomunikasi, instruksi dan umpamanya baik untuk semuanya. COVID-19 adalah penghalang besar bagi kita sebagai individu dan sebagai sebuah gereja. Saya bangga atau saya bangun pada suatu pagi di minggu ini dimulai merenungkan tentang apa iman kita. Apa kita mudah tergoncang, memandang ke dalam, atau kita orang yang beriman dan berharap melihat keluar dan ke atas? Apa yang benar-benar di sini kita percaya pada Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya pada apa yang kita percaya Dia yang mempercayai kita untuk melakukan? Apa yang kita melihat situasi COVID-19 ini sebagai situasi di mana kita melihat kesempatan untuk menunjukkan Tuhan, menyentuhkan kehidupan dan menghubungkan mereka dengan kasih Tuhan. Apa yang kita dapat belajar di sini adalah menjadi seperti orang-orang Cina yang meresponi krisis Wuhan dengan mengatakan kami siap. Kami telah memasuki tahap di mana kami memiliki kesempatan untuk bekerja sama sebagai satu yang kita meninggikan nama Tuhan untuk memenari kehidupan dan komunitas kita. Bisakah kita belajar dari Menara Babel dan mengetahui apa yang kita dapat di sini bekerja sama? Kita akan melanjutkan untuk mencapai apa yang kita ingin Allah memanggil kita yang kita harus lakukan. Diberkatilah dan tetap waspada di minggu yang datang. Tetap connect, tetap siaplah untuk mengatakan kepada Tuhan, kami siap. Ayo kita berdoa bersama-sama. Amin.